Mary dianggap kayak anak yang nggak sah, guys. Henry bahkan menghapus status Mary sebagai putri sah dan bikin haknya atas tahta jadi berkurang. Dia melancarkan kampanye eksekusi terhadap banyak Protestan dengan lebih dari 280 orang dieksekusi melalui pembakaran hidup-hidup. Halo guys, balik lagi sama aku Erwin Krisyuan. Menjelang Halloween kali ini, aku bakalan bahas tentang Bloody Mary, si Ratu Inggris yang super seram. Siapa yang sangka di balik permainan horor ini ada sejarah kelam Ratu Mary pertama yang bikin merinding. Penasaran? Yuk sini aku ceritain. Pernah nggak sih guys, kalian itu dengar permainan Bloody Mary? Permainan Bloody Mary ini populer di beberapa negara, kayak di Amerika Serikat dan di Inggris. Di US, banyak anak-anak dan remaja mainin permainan ini, terutama pas Halloween. Jadi, cara main permainan Bloody Mary ini cukup simpel guys. Kalian tinggal cari tempat yang gelap, bisa kamar mandi atau ruang yang bisa ditutup. Matikan lampu atau pakai lilin biar seram. Berdiri di depan cermin, terus ucapin Bloody Mary 13 kali. Terus kalian tinggal tunggu dan lihat ke cermin. Katanya sih bakalan ada sosok yang muncul. Kalau kamu ngerasa takut, cukup tutup mata atau minggir deh. Nah, siapa sih sosok hantu yang bakalan muncul? Percaya atau enggak, Mary yang dimaksudnya adalah Ratu Mary pertama yang pernah berkuasa jadi Ratu Inggris yang pertama kali. Nah, kalau permainan tadi itu cuma mitos aja ya guys. Sekarang aku bakalan ceritain kisah hidup Ratu Mary pertama yang sebenarnya. Jadi, nama lahir Ratu Mary pertama itu adalah Mary Tudor. Dia ini adalah anaknya Raja Henry ke-8 sama Catherine of Aragon. Catherine of Aragon ini adalah istri pertama Raja Henry ke-8. Mereka menikah di tahun 1509. Tetapi pernikahan ini berakhir dengan perceraian setelah Henry ingin menikah dengan Anne Boleyn. Nah, Mary pertama ini lahir pada tanggal 18 Februari 1516. Mary Tudor alias Ratu Mary pertama itu pewaris sah tata Inggris. Karena dia kan anaknya Raja Henry ke-8 sama Catherine of Aragon. Jadi jelas punya hak untuk megang tahta. Meskipun ada drama soal hak waris karena pernikahan ayahnya yang ribet, ada perceraian dan pernikahan sama Anne Boleyn, Mary tetap diakui sebagai putri yang sah. Dia jadi ratu setelah saudaranya Edward ke-6 meninggal. Edward ke-6 itu Raja Inggris yang naik tahta dari tahun 1547 sampai tahun 1553. Edward ke-6 itu adalah anaknya Henry ke-8 dan Jane Seymour, yaitu istri ketiga Raja Henry ke-8. Edward ke-6 jadi raja pas umurnya 9 tahun guys. Selama pemerintahannya, dia tuh terusin reformasi agama yang dimulai ayahnya dan dukung gereja Inggris yang Protestan. Sayangnya, dia tuh punya masalah kesehatan serius dan cuma jadi raja selama 6 tahun aja sebelum meninggal di umur 15 tahun guys. Kasian banget ya. Jadi sebelum meninggal, Edward ke-6 tuh sempat nulis wasiat buat nunjuk Lady Jane Grey yang adalah sepupunya sebagai ratu atau penerus tata Inggris setelah dia. Tapi rencana itu gagal total guys. Mary langsung ngumpulin dukungan dari bangsawan dan rakyat, jadinya posisi Jane tuh makin goyang. Dia langsung klaim haknya atas tahta dan banyak yang ikut dukung. Akhirnya, setelah cuma 9 hari aja, Jane yang nungguin hari pentatahannya itu langsung digulingkan guys. Mary berhasil ambil alih tanpa banyak perlawanan. Setelah itu Jane ditangkap dan dieksekusi sementara Mary pertama jadi ratu. Mary pertama atau Mary Tudor ini jadi Ratu Inggris pertama yang memerintah Inggris berkat garis keturunan, bukan karena menikahi raja. Nah, Lady Jane Grey dieksekusi dengan cara dipancung guys. Setelah ditangkap dan dianggap bersalah atas pengkhianatan, dia diadili dan dijatuhi hukuman mati. Eksekusinya berlangsung di Tower of London pada tanggal 12 Februari 1554. Sebelum dipancung, si Jane itu minta pengampunan dari si Algojo. Tapi endingnya, si Jane tetap dipancung pakai pedang guys. Ini jadi simbol dari ketegangan politik dan agama di masa itu. Mary pertama itu sempat punya hubungan yang rumit sama ayahnya, yaitu Raja Henry ke-8. Pas Henry mutusin buat cerai sama Catherine of Aragon, ibu Mary itu, dan nikah sama Anne Boleyn, Mary dianggap kayak anak yang gak sah guys. Henry bahkan menghapus status Mary sebagai putri sah dan bikin haknya atas tahta jadi berkurang. Meskipun akhirnya Mary diakui lagi setelah Anne Boleyn dieksekusi, tetap aja ada ketegangan di antara mereka. Mary ngerasa diabaikan dan semua perlakuan ayahnya itu bikin pengaruh besar di cara pandangnya tentang agama dan politik di kemudian hari. Tapi nih guys, meskipun Mary pertama itu sempat diasingkan dan punya hubungan yang ribet sama bapaknya itu, dia tetap dapat pendidikan yang layak. Mary pertama itu pinter banget dalam beberapa bahasa. Dia jelas fasih berbahasa Inggris karena itu bahasanya.
Terus dia juga bisa bahasa Latin yang diajari di sekolah. Gak cuma itu, dia juga fasih bahasa Prancis yang biasa dipelajari sama bangsawan Jawa itu. Plus, dia belajar bahasa Spanyol setelah nikah sama Philip kedua dari Spanyol. Semua kemampuan bahasa ini membantu dia dalam urusan diplomasi dan hubungan internasional pas dia jadi ratu. Mary pertama naik tahta dan jadi ratu pada tanggal 19 Juli 1553 setelah kematian saudaranya Edward ke-6. Saat itu dia berusia 37 tahun. Nah, Mary pertama sama Philip II dari Spanyol ini menikah secara resmi pada tanggal 25 Juli 1554 di Winchester Cathedral, Inggris. Waktu menikah, Mary itu berumur sekitar 38 tahun dan Philip II sekitar 27 tahun. Ini tuh bagian dari aliansi politik antara Inggris sama Spanyol biar posisi Mary pertama sebagai ratu makin kuat. Jadi bukan cuma soal cinta, tapi lebih ke urusan politik juga. Nah, soal pernikahan ini, Mary sebenarnya pengen bahagia, tapi hubungan mereka itu lebih kayak aliansi politik daripada cinta. Dia berharap punya anak untuk melanjutin garis keturunan, tapi sayangnya mereka nggak pernah punya anak. Jadi pernikahannya itu lebih banyak bikin drama daripada kebahagiaan, guys. Mary pertama dikenal dengan kebijakan kerasnya saat mencoba mengembalikan Katolik di Inggris setelah pemerintahan saudaranya si Edward ke-6 yang pro-Protestan. Dia melancarkan kampanye eksekusi terhadap banyak Protestan dengan lebih dari 280 orang dieksekusi melalui pembakaran hidup-hidup, sehingga dia tuh mempunyai julukan Bloody Mary. Oh ya, FYI ya guys, awal mula Inggris nggak pro-Katolik itu berawal dari Raja Henry ke-8, bapaknya Mary pertama ini, yang pengen cerai sama istrinya si Catherine. Tapi Paus itu nggak ngizinin. Akhirnya si Henry mutusin buat pisah dari gereja Katolik dan bikin gereja Inggris sendiri tahun 1534 biar bisa nikah lagi. Setelah itu reformasi agama makin menguat, terutama pas di bawah pemerintahan Edward ke-6 yang bikin Inggris makin menjauh dari Katolik. Mary pertama itu memerintah Inggris selama sekitar 5 tahun dari tanggal 19 Juli 1553 sampai tanggal 17 November 1558. Selama masa pemerintahannya, dia berusaha keras buat ngembaliin Katolik di Inggris. Mary itu sempat nerapin pengawasan ketat banget buat orang-orang yang dianggap nentang ajarannya. Sampai banyak yang ditangkap dan dihukum tanpa proses yang adil. Kebijakan dia yang ubah agama secara drastis bikin ketegangan dan konflik di masyarakat, baik di kalangan rakyat maupun bangsawan. Dia dikenal sebagai Bloody Mary karena cara dia yang super kejam yang buat banyak kematian dan penderitaan. Meskipun tujuannya itu buat ngembaliin kepercayaan Katolik, tapi cara yang dipakai itu bikin orang-orang pada takut, guys. Mary pertama itu meninggal pada tanggal 17 November 1558 setelah kesehatan dia makin jelek. Sebelumnya dia tuh udah ngerasain banyak masalah kesehatan. Mungkin kayak kanker atau masalah di rahimnya gitu, guys. Stres dari tekanan politik dan situasi di Inggris juga bisa bikin kondisi dia makin buruk. Setelah si Mary meninggal, tahtanya itu langsung jatuh ke saudara tirinya, si Elizabeth pertama atau si Virgin Queen. Yuk kita sekarang bahas fakta unik permainan Bloody Mary. Nggak ada satu orang tertentu yang bisa disebut sebagai pencipta permainan Bloody Mary. Jadi, games ini lebih kayak bagian dari tradisi lisan dan mitos yang berkembang seiringnya waktu. Permainan Bloody Mary mulai populer pada awal hingga pertengahan abad ke-20. Meskipun awal cerita dan mitosnya bisa ditelusuri lebih jauh lagi, guys. Fokus pada permainan ini berkembang seiring dengan minat terhadap cerita horor dan ritual pemanggilan arwah. Di tahun 80-an dan tahun 90-an, permainan ini semakin dikenal di kalangan remaja, terutama saat Halloween berkat penyebaran cerita melalui mulut ke mulut. Ada yang bilang ini tuh kayak ritual kuno buat manggil arwah atau roh pakai cermin. Soalnya dulu tuh orang percaya cermin bisa jadi portal ke dunia arwah. Versi lain ada juga yang bilang Bloody Mary ini semacam arwah penasaran yang dulunya mati tragis atau cewek jahat yang sekarang gentayangan buat balas dendam kalau dipanggil. Sekarang kita bahas gimana konspirasi soal Bloody Mary ya. Konspirasi soal Bloody Mary ini juga macam-macam, guys. Ada yang percaya kalau mainan game ini bisa ngebuka portal ke dunia lain atau manggil energi negatif. Tapi ada juga penjelasan psikologinya, namanya efek pareidolia. Pareidolia, pokoknya itulah, guys. Jadi kalau kamu natap cermin lama-lama di cahaya redup, otakmu tuh bisa ngehalusinasiin bayangan atau muka serem di cermin. Jadi walaupun ini lebih ke mitos atau hasil efek psikologi,
tetap aja horor dan bikin merinding karena unsur mistisnya. Oke guys, makasih udah nonton sampai akhir video ini. Gimana? Merinding nggak dengerin cerita Bloody Mary tadi? Buat yang penasaran, jangan sampai nekat mainin sendirian ya. Boleh percaya, boleh enggak, tapi tetap serem juga sih. Bayangin ada sosok ngintip dari cermin. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa untuk klik like, komen, sama subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dan urban legend lainnya. Stay spooky guys, jangan lupa nyalain lonceng biar dapat notif tiap aku upload konten serem lainnya. Oke guys, see you di video selanjutnya. Ingat, jangan main cermin sendirian. Bye bye.